Oke. Kita lihat dulu di sini. Selamat datang untuk Ibu Ade Misri SPD. Beliau adalah guru IPA di SMP 3 Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Dan ini beliau kelahiran dari Serang 11 Februari 1990 dan rumahnya berada di Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Untuk pendidikan terakhir, beliau S1 Pendidikan Fisika UNG di tahun 2012. Kita lihat Bapak Ibu guru hebat, experience-nya, wow. Di sini beliau sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMPN 3 Mandalawangi di tahun 2022 dan sebagai Google Certified Trainer di tahun 2022 juga, dan beliau juga mentor Google Master Trainer batch 6 dan batch 7 yang teranyar sekali. Kita lihat di sini ada guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pandeglang dan beliau juga ternyata Wardah Inspiring Teacher. Eh, dan beliau juga ternyata pengajar praktik PGP angkatan 10 di Kabupaten Pandeglang. Wow, kiprahnya luar biasa. Eh, Lalu di tahun 2023 juga beliau sebagai narasumber berbagi praktik baik NNSBTPN Kemendikbud yang ke-8 Duta Teknologi Kemendikbud Provinsi Banten, dan juga ternyata beliau adalah guru duta Kanva yang kita butuh banget nih untuk kegiatan ini, tapi nanti ya next ya, kita hari ini kita untuk kegiatan materi yang lain. Lalu beliau juga sebagai tim bergema Kemendikbudristek Provinsi Banten dan sebagai Quisis Certified Super Trainer juga di tahun 2024, dan ternyata beliau adalah terbaik ketiga GTK Inovatif Jenjang SMP Provinsi Banten di tahun 2024. Wow, dan yang terakhir, tiga kegiatan terakhir di tahun 2025 yaitu sebagai co-kapten belajar.id Kabupaten Pandeglang, Banten, dan yang kedua fasilitator coding dan KA Kemendikbud Dasmen. Lalu yang terakhir yaitu sebagai Assembler Certified Trainer Level 1. Wow, luar biasa experience-nya ya Bapak Ibu guru ya. Oke, next. Kita sambut sama-sama. Selamat bergabung, Ibu Ade Mistri. Halo, Ibu Ade. Halo, Bu Ya, sehat-sehat Yati. selalu ya. Ya, siap. Ya, Sehat-sehat ya, Ibu Mistri ya. siap. Senyumnya seperti cerah banget nih, seperti matahari kita nih hari ini. Alhamdulillah nggak mendung, Nggak nggak cerah kelihatan juga, ya. tapi ada mataharinya. Selamat bergabung, Ibu Mistri. Siap ya untuk kasih kita berbagi untuk siang ini ya. Aku butuh ilmunya. Udah gak Insya sabar Allah. ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini kita kosongkan gelas kita siapkan untuk pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa dari Ibu Ade Misri. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Biasanya kita untuk narasumber kita bayar mahal nih, dan di sini kita free ya Bu Ade ya. Kita free banget ya, Masya Allah. Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Oke, saya beri kesempatan untuk Ibu Ade. Silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator kita yang hari ini cerah juga ya, Bapak. Bu Yati ya dipanggilnya ya, Bu Mardiati. Oke. Saya kira ada Ceneli atau Bu Sugianti ya, tapi ternyata ada digantikan oleh Bu Mardianti yang nggak Ya, kalah betul. heboh gitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Jamaluddin MPD, kemudian yang saya hormati Bapak Mingga, halo Pak Mingga, sebagai Halo Ketua Bu. PSLCC ya. Benar nggak sih ini saya sebutnya Iya, Betul, betul. PSLCC, iya. PSLCC. PSLCC ya, Provinsi Banten, yang saya sayangi gitu ya, teman-teman semua audiens yang hadir
ini sudah bergabung di kegiatan pelatihan Assembler Edu yang insya Allah ya selama 2 jam ke depan kita akan sesi sharing ya. Ini disebutnya kalau saya sharing Pak Mingga ya. Soalnya kalau untuk assembler ini saya juga baru di assembler certified trainer level 1. Jadi belum ahli-ahli banget gitu ya. Karena di assembler sendiri masih ada 2 level yaitu level 2 dan level 3 gitu ya. Nah, terima kasih juga buat moderator kita yang cantik sekali hari ini Bu Yati ya. Mudah-mudahan bisa membersamai kita semua. Sebelum masuk ke materi mungkin saya izin share screen boleh? Oh ya, saya izin share screen dulu sebentar. Oke. Apakah sudah nampak? Sudah ya. Ini biasanya kalau saya share screen kalau di Zoom itu suka ngehalangin layar ya. Biasa di apa namanya? Biasa di Jimit ya, beralih ke Zoom gitu ya. Apakah sudah nampak Pak Mingga share screen saya? Ada. Udah. Oke, sudah ya, sudah. Coba saya cek lagi dulu. Oke, oke ya. Gak ketutupan kan ya layarnya ya? Sebentar. Oke. Aman. Oke. Baik, mungkin kita mulai saja Bapak Ibu. Namun untuk hari ini karena sesi kita dibagi 2 sesi ya, kalau nggak salah nanti besok itu sesinya malam gitu ya, dari jam 7 sampai jam 9 bersama Pak Ade gitu ya. Ini double Ade ya, namanya sama-sama Ade. Jadi hari ini insya Allah saya untuk perkenalan dulu ya, mungkin ada Bapak Ibu yang sama sekali belum kenal apa itu assembler ya, dan kita akan sedikit praktek nanti ya insya Allah selama 2 jam ke depan sampai pukul 14 gitu ya, 14 sampai pukul 16 ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja, ini tadi sudah dikenalkan ya Bapak Ibu, kayaknya tadi panjang banget gitu ya. Padahal nggak usah ini panjang-panjang ya, jadi malu gitu sebenarnya kalau diminta CV itu ya Bapak Ibu ya. Ini perkenalkan saya Ade Mistri, mungkin yang sering orang lihat, mungkin saya sebagai Duta Teknologi ya Provinsi Banten, dan alhamdulillah di 2025 ini mendapat kesempatan untuk menjadi Assembler Certified Trainer level 1. Jadi Bapak Ibu karena masih level 1, jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu hari ini. Saya yakin di sini Bapak Ibu juga mungkin sebelumnya ada yang sudah ikut mungkin ya pelatihannya, namun mungkin hari ini kita mereview kembali gitu ya materinya Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum ke praktek nih Bapak Ibu nih ya, kita kita tes ombak dulu nih Bapak Ibu. Di sini apakah Bapak Ibu sudah mengenal assembler? Boleh ditulis di kolom chatnya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada yang sudah mahir gitu ya. Kalau sudah mahir nanti bisa gantian presentasinya gitu ya. Ayo sudah Bu Ade. Well, Bu Ade ini ada fans Bu Ade bisa. Siapa ini namanya? Ya Allah ya, niat sekali ini. Terima kasih ini siapa ya dari fotonya ya. Oke, belum Bu, belum. Oh, belum ya. Ini kayaknya kalau yang sudah itu kemungkinan peserta KKA saya itu ya, karena saya sudah spill ya. Belum sama sekali, baru dengar. Oke, belum. Bu Yati Haryati dari TK Pembina, terima kasih sudah datang. Oke, belum. Wah, rata-rata belum nih Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, hari ini insya Allah nanti kita akan spill sedikit gitu ya. Nggak sedikit sih, gitu, banyak ya. Makanya Bapak Ibu selain HP gitu, siapkan juga laptopnya supaya nanti bisa langsung praktek ya Bapak Ibu. Karena biasanya kalau teknologi itu kalau cuman dengerin nggak sambil praktek itu kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Betul nggak Bapak Ibu? Oke, betul ya Bapak Ibu. Next Bapak Ibu. Nah, jadi apa sih Assembler Edu itu? Nah, jadi Assembler ini latar belakangnya mungkin dari masalah pendidikan yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Untuk poin 1 ini mungkin kita nggak ada kuasa untuk mengantisipasi ini gitu ya, kesenjangan dalam pendanaan dan akses digital. Namun untuk 2 poin ini, poin 2 dan poin 3 yaitu metode pengajaran saat ini membuat siswa tidak menarik. Mungkin ya Bapak Ibu, karena saya yakin siswa sekarang itu mungkin 90% di rumahnya udah kecanduan games ya Bapak Ibu
Ibu udah kecanduan games, udah kebanyakan nonton TikTok, Instagram, jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas belajarnya cuma nulis aja gitu ya, tanpa ada interaktif apa-apa dari gurunya, pasti sangat membosankan. Ya, kemudian untuk mengatasi masalah itu, pasti kan guru kurang waktu ya dalam membuat media pembelajaran. Nah, itu mungkin yang melatar belakangi hadirnya Assembler Edu ya Bapak Ibu. Nah, Assembler Edu itu hadir untuk memberikan solusi dari ketiga tantangan tersebut ya. Yang pertama, menghemat waktu ya dalam mempersiapkan bahan ajar, kemudian membuat aktivitas kelas lebih interaktif ya, dan kemudian memungkinkan siswa berkreasi dengan coding. Nah, jadi Bapak Ibu nanti next ke depannya, jadi Assembler ini nggak hanya bisa digunakan oleh Bapak Ibu, namun juga bisa diakses oleh siswanya ya. Jadi lebih ke nanti coding siswanya. Kayaknya ada yang bocor ya. Oke, sudah. Ada lagi yang bocor? Udah ya. Next kita lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa sih ya Assembler Edu itu? Jadi Assembler itu sebenarnya perusahaan gitu ya, di mana dia menghadirkan teknologi AR gitu ya dan 3D ya untuk memvisualisasi objek-objek yang maya gitu ya, supaya dia terlihat lebih realistis. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya Bapak Ibu. Keluar nggak suaranya? Augmented reality Keluar, atau yang keluar, Bu. biasa dikenal dengan sebutan Aman. AR Keluar, Bu, keluar. adalah teknologi yang dapat menghadirkan benda maya dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata. Pengguna dapat berinteraksi dengan objek-objek 2 dimensi maupun 3 dimensi, seolah-olah objek tersebut memang nyata berada di lingkungan sekitarnya. Dengan Assembler, pengguna dapat membuat kreasi AR mereka sendiri untuk beragam kebutuhan dan dapat melihat serta membagikannya dengan tampilan 3D dan AR, sehingga kreasi yang mereka buat akan terlihat lebih hidup dan interaktif. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, tadi sedikit cuplikan tentang Assembler ya. Jadi bagaimana tadi objek-objek yang ada di luar gitu kita hadirkan ke dalam ruangan kita, seolah-olah si objek itu hadir di depan kita gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini contohnya Bapak Ibu nanti cara membuat objek-objek yang biasanya kita sulit gitu ya membawa ke kelas. Ini kalau yang dicontoh di layar ini adalah cumi ya Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana si guru ini ingin memperkenalkan organ cumi-cumi gitu ya. Nah, kalau cumi-cuminya langsung dibawa ke kelas kan mungkin agak repot gitu ya. Jadi menggunakan Assembler ini gitu ya. Nah, jadi kalau diklik dia bagian-bagiannya akan muncul anotasinya beserta deskripsinya gitu. Nah, dan ini bisa dipublish ya Bapak Ibu, bisa dipublish ke ke murid kita, dia nanti murid kita tinggal scan saja barcode-nya ya. Dan dia bisa diintegrasikan juga dengan presentasi yang ada di Canva ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan di Canva butuh presentasi yang 3D gitu ya, bisa menggabungkan antara Assembler dengan Canva. Yang kayaknya hari ini sudah mulai booming ya, Assembler versus Canva ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, dulu Assembler ini adalah teknologi yang sangat mahal Bapak Ibu ya, sangat mahal, dan itu hanya bisa diakses oleh programmer dan cuman animator profesional gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Assembler hadir dengan berbagai kemudahan ya, dan alhamdulillahnya nih Bapak Ibu, bocorannya Assembler itu sudah bekerja sama dengan pemerintah melalui akun belajar.id Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti akun belajar ID-nya tidak dimanfaatkan nih untuk mengakses Assembler gitu ya Bapak Ibu. Karena kalau tidak menggunakan akun belajar ID sangat banyak sekali fitur yang berbayar nantinya Bapak Ibu ya. Jadi harus bayar mahal gitu Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu ya, salah satunya juga bagaimana penggunaan Assembler di kelas ya. Jadi kalau kita mau mengajarkan sebuah organ gitu ya, atau struktur yang dia bersifat 2 dimensi gitu ya, ingin dihadirkan ke dalam 3 dimensi, itu sangat cocok sekali Bapak Ibu. Dan tidak hanya menampilkan objek, di Assembler ini juga Bapak Ibu sudah dilengkapi dengan
presentasi, kemudian nanti next selanjutnya fitur berikutnya adalah coding untuk siswa ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa mengajarkan siswa kita untuk belajar coding Bapak Ibu ya, membuat games edukatif gitu ya. Jadi harapannya siswa kita itu enggak sebagai user aja nantinya ya, tapi juga sebagai produser yang bisa membuat animasi-animasi atau games ya berbasis assembler gitu Bapak Ibu. Oke, next ya Bapak Ibu. Anak suka Nah, ini banget nih, Bu Ade. kenapa Pak, Bu? Iya, anak-anak suka banget nih, anak-anak pastinya dengan 3D ini. Iya, betul ya. Jadi selain nanti anak-anak cuman bisa menggunakan, nanti harapannya anak-anak juga bisa Ya, bikin betul. gamesnya langsung gitu ya Bapak Benar, benar, Ibu. benar. Langsung bereksplor ya. Iya betul. Nah Bapak Ibu nanti di assembler itu pertama ada fitur alat peraga ya. Alat peraga itu seperti apa sih? Jadi alat peraga itu fitur-fitur yang sudah disediakan oleh assembler. Jadi yang kita sudah tinggal pakai gitu ya. Jadi kita nggak perlu buat objeknya dari awal ya. Jadi kita tinggal pakai, tinggal menambahkan mungkin anotasi gitu ya Bapak Ibu ya. Atau keterangan-keterangan untuk bagian-bagiannya. Kemudian di assembler juga ada ini tadi ya, ada objek 3D yang sudah tersedia ya. Namun tidak semuanya gratis ya Bapak Ibu, terbatas. Namun kalau menggunakan akun Belajar ID insya Allah banyak sekali objek yang bisa kita akses. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga ada bahan ajar siap pakai ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang itu kalau misalkan Bapak Ibu mau menggabungkan antara mau menampilkan 3D tapi dengan presentasinya juga itu mudah banget ya. Jadi sama seperti di Canva gitu ya. Di sini juga di Assembler banyak template-template yang siap pakai yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ke Canva terus ke Assembler. Jadi dari Assembler juga sudah disediakan gitu ya. Namun mungkin ketersediaannya masih terbatas gitu ya. Tidak sebanyak template dari Canva gitu. Nah, next. Nah, kemudian ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana sih Assembler Edu itu bisa menampilkan ini ya Bapak Ibu gambar. Ini kan GWK ya Bapak Ibu. GWK itu kan ukurannya sangat besar sekali gitu. Nah ini atom, kemudian sel gitu ya. Jadi objek-objek yang besar, objek-objek yang mikroskopis gitu ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu ya, yang sulit untuk dibayangkan jika hanya berupa gambar. Nah ini kita bisa menampilkan di layar kelas kita ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini ya gambarannya Bapak Ibu ya. Nah, ini gambarannya jika Bapak Ibu membuat medianya dengan flashcard ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat flashcardnya. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu gambaran untuk pemakaiannya. Kemudian next. Nah, ini sama ya. Sama contohnya tadi ini adalah contoh flashcard ya menggunakan lapisan bumi Bapak Ibu ya, lapisan-lapisan bumi. Biasanya kan kita kalau ngajarin anak-anak lapisan bumi atau awan gitu ya, hanya berupa gambar saja. Nah, dengan Assembler Edu ini kita bisa menghadirkan gambar 3 dimensi yang lebih realistis ya. Jadi ini kalau di-scan sama handphone siswa, dia seolah-olah si bendanya ini akan timbul di ruangan kita gitu. Ada flashcardnya juga ya ternyata. Ada, dan flashcardnya ini sudah disediakan Bu, jadi nggak perlu buat gitu. Seru. Ya. Oke, nah, ada terima kasih. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu sedikit cuplikan gitu ya, perkenalan tentang assembler ya. Jadi sudah kebayang kan Bapak Ibu assembler itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menghadirkan gitu ya objek-objek yang tadi besar gitu ya seperti planet gitu kan. Kemudian yang dari yang besar menjadi yang kecil gitu ya seperti tadi sel. Sel betul. Gambar-gambar yang abstrak gitu ya kayak DNA, kromosom kan sulit ya kalau dibayangin sama mata atau gambar aja kan anak-anak nggak terlalu paham ya. Nah dengan assembler, nah insya Allah objek-objek yang tadi itu tuh, yang maya tadi tuh bisa ditampilkan secara realistis gitu ya. Nah, nah sekarang ya kita praktek Bapak Ibu nih. Kalau saya kebanyakan ngomong teori kayaknya nggak bakal ngerti gitu ya. Jadi harus praktek langsung gitu Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, ayo silahkan dibuka Bapak Ibu. Jadi kalau cuma ngedengerin di HP doang nggak bisa Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, semangat. Kita buka lagi labnya.
ya. Yuk kita Karena belajar. kalau nggak sambil belajar nih, kalau cuma ngedengerin saya yakin beberapa detik kemudian langsung lupa, Bu. Betul Ini nggak sih? detik rawan Bun. Iya. Jamnya rawan nih. Oke, sudah Oke, Bapak ada Ibu yang bilang sudah. sudah nih. Bu Yati. Wah, ini Bu Yati nih paling semangat nih. Ini teman saya dari TKN Pembina Pandeglang. Wow, keren. Oke. Oke, Bapak Ibu Ayo sambil Bapak Ibu, silakan. menunggu menyiapkan apa namanya? Menyiapkan laptopnya, kita Perangkatnya ayo ke dibuka. sini. Ntar saya close dulu yang assembler sayanya. Kita close dulu, saya keluar dulu. Kayaknya nggak bosen nih ikut kegiatan yang ini nih. Ayo Bapak Oke, Ibu, Bapak semuanya Ibu, sudah ready kayaknya. sudah ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah silahkan dibuka di browsernya. Ini saya lagi loading nih Bapak Ibu nih. Nah, ini kalau saya tadi karena sudah login, ketika saya klik gitu ya Bapak Ibu, ini saya sudah login otomatis. Nah, namun Bapak Ibu yang baru pertama kali login, Bapak Ibu ya, yang pertama kali login, nih Bapak Ibu, kalau pertama kali login, Bapak Ibu cari saja Assembler Edu. Ya, ketik saja, saya ulangi sebentar. Wah, ini nge-lag. Nge-lag. Assembler Edu. Nah, Ibu ya. Jadi yang baru pertama kali gabung, Bapak Ibu, tadi kan banyak yang menjawab belum ya Bapak Ibu. Kalau mau masuk ke aplikasi Assembler-nya, silahkan Bapak Ibu klik yang Assembler Edu yang paling atas. Ingat yang Assembler Edu ya Bapak Ibu, karena Assembler ini sebenarnya perusahaan yang dia tidak hanya berkutat di dunia pendidikan, karena awalnya dia untuk perusahaan-perusahaan pembuat maket gitu ya, pembuat miniatur rumah gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, sudah tinggal diklik saja. Nanti dia kalau pertama kali login, Bapak Ibu, kalau pertama kali login biasanya dia akan mengarahkan untuk sign up ya Bapak Ibu. Sign up, nanti silahkan Bapak Ibu sign up dengan menggunakan akun belajar.id. Kemudian ikuti saja tahap-tahapannya. Ya, Bapak Ibu ikuti saja tahapannya. Biasanya di situ ada dia minta nama gitu ya, nama panggilannya apa, kemudian mengajar di kelas berapa, mapelnya apa, sama dulu seperti kita mau login pertama kali ke Canva atau ke Quizizz ya Bapak Ibu. Jadi silakan diikutin saja langkah-langkahnya, tidak ada yang rumit ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah next nanti dia akan muncul ke halaman beranda ya. Oke, sampai sini coba mungkin ada yang kesulitan untuk masuk, Bapak Ibu boleh langsung tunjuk tangan saja, Bapak Ibu ya. Oke, sepertinya belum Sepertinya ada. lagi sibuk nih Bu Ade, lagi masuk nih, mulai pada masuk nih. Bu Yati juga boleh nih ya, boleh ya, boleh. Sedang. Nah, karena assembler ini dia basisnya 3 dimensi, kalau dipakai nge-zoom dia memang agak lemot ya Bapak Ibu ya, karena karena dia asetnya itu semuanya 3 dimensi gitu ya dan banyak ya, jadi membuat kitanya kalau membuka banyak aplikasi itu agak lola. Jadi mungkin saya juga nanti akan di tengah-tengah mungkin izin off cam ya Bu ya, karena dia kadang loadingnya suka lama. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Nah, nanti tampilan berandanya seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Layar saya apakah sudah berpindah ke beranda assembler, Bu? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, sudah. Oke, sudah ya, sudah bisa mengikuti Bapak Ibu ya. Insya Allah saya akan. Sudah, Bu. Siap. Oke, siap.
Siapa nih yang semangat sekali sepertinya nih ya? Pak Harus Entis, semangat, Bu. Pak Entis, ya Allah. Siap, Terima Bu kasih. Ade. Oke ya, nah sini Bapak Ibu ya, ini adalah tampilan pertama ya Bapak Ibu, tampilan pertama jika Bapak Ibu sudah berhasil login dengan menggunakan akun Belajar ID. Sekali lagi, wajib menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu ya, karena kalau tidak menggunakan akun Belajar ID, nanti objek 3D-nya banyak yang harus berbayar dan harganya itu lumayan ya Bapak Ibu, mahal di ratusan ribu lah ya Bapak Ibu ya. Nah ini halaman beranda di sini Bapak Ibu biasanya sama ya seperti aplikasi yang lainnya. Di halaman beranda di sini ada project AR kita yang udah pernah kita buat. Berarti ini saya pernah buat nih objek-objek yang sudah saya buat sebelumnya ya. Di sini banyak gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada alat-alat peraga. Alat peraga yang direkomendasikan biasanya untuk kita. Kan di awal kan kita sudah diminta tadi di kelas berapa, mapelnya apa. Nah, biasanya kalau kita menuliskan kelas dan mapelnya, nah ini rekomendasinya juga sesuaikan dengan kelas atau mapel yang kita ampuh. Nah, kemudian ini juga ada tadi ya topik atau template presentasi yang siap pakai. Nah, jadi saya kesini saja Bapak Ibu ini sama di bawahnya cuma ada 3 menu ya Bapak Ibu, ada project, ada alat peraga digital dan topik. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan topik-topik yang ada di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama adalah alat peraga, Bapak Ibu ya. Alat peraga itu adalah alat-alat di mana objeknya itu siap pakai, Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung siap pakai tanpa kita mungkin proses edit gitu ya. Langsung bisa digunakan. Nah, di alat peraga ini juga Bapak Ibu tuh bisa langsung memilih ya mata pelajarannya apa ya, atau Bapak Ibu juga bisa milih berdasarkan kelas gitu ya. Di sini mau kelas berapa ya, karena saya mengajar di kelas 7 misalkan nih, saya mau lihat kira-kira alat peraga apa sih yang tersedia di kelas 7, tinggal diklik saja Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, alat-alat peraga siap pakai gitu ya Bapak Ibu, yang bisa kita langsung gunakan. Ini contohnya ya. Namun Bapak Ibu karena Assembler Edu ini tergolong baru juga, jadi kita ekspektasinya jangan terlalu tinggi juga ya, jangan harapannya jangan semua materi ada gitu, semua topik ada, enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi si Assembler ini belum selengkap Canva gitu template-nya. Namun tenang aja Bapak Ibu, tim Assembler itu rencananya nanti sedang mungkin membangun sebuah proyek. Nanti template-template yang sudah dibuat oleh guru-guru se-Indonesia itu kita bisa akses free gitu, gratis ya. Jadi sama seperti Canva, jadi kita tinggal pakai template dari Canva Creator. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin hari insya Allah Assembler ini akan semakin banyak. Nah ini Bapak Ibu ya, ini adalah objek-objek atau alat peraga yang bisa kita gunakan. Nah ini tadi berdasarkan kelas. Nah Bapak Ibu juga kalau sudah masuk kelasnya kelas 7, kemudian Bapak Ibu mau mapel apa? Misalkan saya mau mapel sains atau IPA. Nah itu kalau tadi kan masih secara umum ya Bapak Ibu. Nah ini kita bisa lebih lebih dalam lagi masuk ke mata pelajarannya. Ini Bapak Ibu ya. Nanti tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu mau mengajar yang mana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk tadi bagaimana penggunaan alat peraga ya. Jadi alat peraga itu topik-topik yang sudah disediakan oleh Assembler Edu yang bisa langsung kita akses. Kemudian kalau tadi nih, kalau yang menu ketiga ini topik ya Bapak Ibu. Kalau topik itu adalah presentasi Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke alat peraganya, biasanya kan kita sebelum ngajar itu ada pengantarnya, pengantar materinya ya, bahan presentasinya. Nah ini Bapak Ibu ini bahan ajarnya bisa di searching juga berdasarkan kelasnya. Misal saya mau contohkan untuk SD ya, SD kelas 3 misalkan ya Bapak Ibu, SD kelas 3. Nah, topik-topik apa saja di sini yang bisa diakses untuk kelas 3? Tuh Bapak Ibu nih ya. Ada hewan, ada sisi bangun datar, ya denah rumahku, ya banyak sekali Bapak Ibu ya, silahkan dieksplor Bapak Ibu ya. Atau Pak kalau Mas mau Suri tanya nih Bun, Pak Mas ya Suri boleh. tanya bahasa Inggrisnya nggak ada ya Bu katanya.
Bahasa Inggrisnya maksudnya Maksudnya materinya? mapel bahasa Oh, Inggris. mapel bahasa Inggris kalau untuk SD belum tersedia mungkin ya. Karena Bisa di sini jadi. baru ada literasi atau bahasa, sains atau IPA, matematika sama pendidikan Pancasila. Oh, Tapi ini kelas sepertinya dasar ya, kelas SD ya? karena kan di bahasa Inggris Hmm. belum ada ya kalau untuk di SD itu ya belum Oh, menjadi berarti nanti kita klik, seperti kita bisa klik ya Pak Masuri ya untuk yang jenjang hmm, SMP-nya ya. ya Sepertinya mungkin silakan ada kalau misalkan kita klik kelas 7 gitu. ya coba kalau kelas 7 tadi Pak siapa Pak mengajar Masuri, di mana? Masuri. Kalau di kelas 7 kita lihat topiknya ada nggak yang oh sama belum ya kelas 7 tuh kelas 7. Nah ini baru yang ini aja mata pelajarannya. Ya nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau ini kan baru materinya saja ya Pak ya. Nanti oh, yang Sepertinya penting kan literasi numerasi kali ya. oke coba literasi. Ya ini bisa. Oh iya bener Ada ya. kan Iya iya iya. Saya fokusnya literasi literasi. itu hanya bahasa Indonesia. Nggak, bahasa Inggris juga ada di situ biasanya kalau Iya literasi. tuh English kelas Ada 7. ya Pak Masuri ya, dikliknya yang literasinya. Iya, betul ya. Saya malah terlewat nih, belum ekspor, saya fokus ke sains aja kalau saya. Oke, ya ada ya Bapak Ibu silahkan. Tadi untuk alat peraga sudah, topik sudah. Nah kemudian ini nanti ya kita terakhir di editor. Kemudian ini kelas sama ya kita mau membuat kelas. Misalkan jadi kita buat kelas khusus kayak di grup kelas Google Classroom gitu ya. Dengan cara mengundang email anak-anak. Jadi kita kalau ada materi baru tinggal ditugaskan di kelas anak-anak gitu ya. Nah, namun untuk kelas ini tidak terlalu urgent gitu ya. Kita juga bisa membagikan karya kita kan di grup WA gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu seperti itu. Ini untuk fungsi kelas. Nah, ini panduan nih Bapak Ibu nih. Jangan sampai kelewat nih Bapak Ibu. Karena di panduan inilah ya disediakan banyak sekali template-template yang sudah ada tinggal pakai gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah template-template gratis yang bisa kita gunakan tanpa editing sama sekali, tinggal print, tinggal pakai Bapak Ibu ya. Nah, ini ada diorama, mungkin Bapak Ibu tahu ya, diorama kayak miniatur gitu ya, disusun di beberapa bagian kertas gitu ya. Nanti anak-anak bisa scan, di sini ada ulat, ada kepompong sebelahnya gitu ya. Nah, itu untuk yang diorama. Kemudian ini Bapak Ibu flashcard ya, Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat flashcard ya. Biasanya kalau anak-anak TK atau SD itu sering main flashcard ya. Jadi di gambar kartunya itu ada gambar gitu ya, di belakangnya suka ada pertanyaan gitu ya, biasanya kalau di flashcard anak-anak. Nah, kalau di flashcard assembler ini biasanya di situ ada QR code yang harus di-scan. Jadi ketika si flashcardnya di-scan, nanti si gambar itu muncul. Nah, di sini contohnya ini nih, awan ya. Jadi awannya muncul 3 dimensi. Nah, selain itu Bapak Ibu di sini juga ada LKPD. Tuh, bayangkan Bapak Ibu. Jadi ada LKPD yang Bapak Ibu tinggal pakai ya, Bapak Ibu template-nya. Nah, kemudian di sini juga ada kartu-kartu ya. Kalau mau kartu daun, kartu-kartu anatomi tubuh gitu ya, silahkan Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal dipilih saja mana yang mau dipelajari lebih dulu ya. Nah, kita contoh yang ini nih yang paling sederhana dulu aja cara membuat flashcard ya Bapak Ibu, tinggal diklik ya Bapak Ibu. Diklik ininya, find out now-nya. Oke, nanti dia akan terhubung ke sini, ke tab yang menyambung ke template Canva ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu nanti si assemblernya akan mengintegrasikan tadi ke Canva. Tinggal Bapak Ibu lihat template saja ya. Jadi yang di panduan tadi yang flashcard diklik nanti nyambung ke Canva, lihat template kemudian buka di editor ya Bapak Ibu ya. Nah, otomatis nanti langsung dihubungkan ke Canva Bapak Ibu. Jadi sudah disediakan template-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal ngeprint aja ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat template-nya Bapak Ibu. Oke, sebentar agak Jadi lama. langsung Nah, terkonek di ya, halaman langsung terkonek ya, enak iya banget. langsung terkonek. Jadi kita nggak perlu desain dari awal Iya, flashcard-nya betul, gitu ya. betul. Enak Betul. banget.
Nah, ini di halaman pertama ada template kosong jika Bapak Ibu ingin membuat dengan tema yang lain gitu ya. Namun jika Bapak Ibu ingin menggunakan flashcard template yang sudah ada nih di sini kayak awan gitu ya. Kemudian sama ini masih awan, ini juga masih awan. Ini tadi GWK ya, Bapak Ibu kalau mau nyoba yang GWK nih, nanti anak-anak tinggal nyeken aja nih barcode-nya Bapak Ibu nih. Nah, nanti flashcard-nya di print. Nah, dan ingat kalau flashcard ini kan dia ukurannya biasanya kecil-kecil. Nah, saran saya kalau ukuran A4 itu satu A4 untuk 6 ya Bapak Ibu. Jadi dibuat 6 flashcard. Ya, jadi Bapak Ibu tahu kan gimana cara ngeprint Canva-nya, nggak usah diajarin ya sekarang. Nanti kehabisan waktunya. Ada GWK, kemudian nah ini ada dinosaur juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau, anak-anak tuh suka nanyain, Bu, dinosaurus tuh ada nggak sih gitu ya? Gimana sih bentuknya? Nah ini Bapak Ibu bisa langsung download ini gitu ya. Begitu Bapak Ibu ya, itu salah satu contoh tadi kegunaan fitur yang ada di menu panduan ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu. Saya terlalu menggebu-gebu sepertinya ya. Silakan Bapak Ibu guru hebat, mau ada yang ditanyakan tidak? Sebelum Ini ada kita yang dari, ya betul. Ini ada yang dari Ibu siapa ini ya? Katanya belum Bu, lagi loading. Aduh jaringannya agak kudu ekstra ini mah katanya. Lalu Ibu Uluh Kadek Yanti Wulandari, saya kok belum bisa Bu katanya. Apanya nih yang belum belum bisa bisa? Belum bisa apanya masuk nih? kali ya, sepertinya ya. Belum bisa masuk, dicoba aja ya menggunakan akun Belajar ID ya. Sepertinya Nanti ada yang harus di-upgrade kata Pak Mas Suri, harus di-upgrade katanya. biasanya kalau kalau laptopnya oke gitu, akunnya oke nggak masalah sih, tinggal step by stepnya tinggal masuk aja kayak kita mau masuk aplikasi apapun Ke ya, Canva ya, ke Canva atau ke yang lainnya ya. Canva atau ke Quizzes. Ya. Oke, sudah ya, sudah kita lanjut ya. Oke, Oke. Kita lanjut Bapak Ibu, masih ada 1 jam ke depan, mudah-mudahan keburu sampai ke publish-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk membuat Bapak Ibu selain tadi langsung dari template-nya, kita mau coba buat nih Bu Ade dari awal misalkan ya. Nah, berarti masuk ke editor ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke mana Bapak Ibu? Ke editor ya, tinggal klik editor. editor. Oke, silakan diklik ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke editor ya Bapak Ibu ya. Sebentar ini biar saya cepat, saya izin off cam dulu ya, karena sudah mulai melambat nih. Nah, ini Bapak Ibu ya, editor ya Bapak Ibu. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pertama kali bikin gitu ya, biasanya di sini masih kosong ini objeknya ya, karena ini adalah apa namanya proyek-proyek yang sudah saya pernah buat gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk mulai Bapak Ibu biasa ya sama pasti cari tombol plus ya atau mulai buat project ya. Cari tombol plus ya Bapak Ibu, nanti kita mulai buat project. Nah, di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu, 3 pilihan. Yang pertama adalah membuat super simple editor ya. Nah, super simple editor ini jadi dalam satu kanvas atau dalam satu layar itu hanya memuat satu objek saja ya. Hanya ada satu objek saja. Ini biasanya digunakan untuk flashcard nih untuk memperkenalkan misalkan macam-macam apa jenis-jenis bunga, nama-nama buah. Ini cocok banget buat anak-anak STK atau SD ya untuk memperkenalkan nama-nama benda atau nama-nama buah bunga gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini default editor, nah ini yang lebih kompleks lagi ya. Jadi selain objek, kemudian kita bisa menambahkan teks, bisa menambahkan suara, bisa menambahkan video. Nah, ini pakai default editor. Nah, kemudian nanti next gitu ya ke depannya, mungkin mudah-mudahan nggak lama lagi di level 2, kita akan membuat objek itu hanya dengan menggunakan prompt ya. Jadi hanya menggunakan dengan perintah. Seperti yang ada di Canva atau di Quizzes ya. Jadi dengan kalimat perintah saja, misalkan tolong buatkan saya objek 3D tentang sel tumbuhan gitu ya. Nah insya Allah nanti segera ya, segera. Nah saya akan contohkan dulu nih, ini contoh yang super simple editor ya Bapak Ibu ya. Nah kita klik yang super simple editor dulu. Oke bareng-bareng ya Bapak Ibu ya.
Ini untuk kelas bawah ya, Bu Ade ya. Tempat Boleh untuk benda-benda kelas gitu gitu ya. untuk kelas manapun bisa, untuk kelas manapun Hmm. bisa. Jadi super simple editor itu biasanya hanya untuk menampilkan objeknya saja. Misalkan mau menampilkan suku Baduy, ini kayak Oh ya, gini, betul betul. suku Minang yang dia tanpa perlu ada anotasi keterangan-keterangan bagiannya gitu ya. Nah, untuk super simple editor di sini juga langkahnya hanya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama kita memilih marker. Marker ini ya Bapak Ibu apa namanya gambar atau barcode yang akan kita scan Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan custom marker. Custom marker itu artinya nanti barcode yang kita scan itu adalah gambar yang sudah kita sediakan. Ya, misalkan kalau kita mau memperkenalkan Einstein, bawahnya misalkan gambar Einstein gitu ya. Jadi cari image yang Einstein. Nah, atau QR marker biasa nih Bapak Ibu. Jadi yang di print sama kita menjadi flashcardnya misal itu hanya barcode QR-nya gitu ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu mau pilih yang mana. Namun saran saya kalau misalkan belum tersedia gambar yang akan kita buatnya, kita pilih yang default aja, yang biasa. Nah, jadi pilih yang QR marker ya. Kalau sudah, next ya selanjutnya. Selanjutnya ini kita memilih objek. Yang kedua adalah memilih objeknya. Silahkan Bapak Ibu dipilih saja. Di sini yang di keterangan dimiliki itu artinya gratis tis-tis gitu ya. Tapi kalau yang kayak gini nih Bapak Ibu nih ini yang ada harganya berarti itu jangan nih Bapak Ibu. Artinya dia nanti ketika dipublish itu Bapak Ibu harus bayar gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan cari saja objek-objek ya yang gratis gitu ya. Insya Allah banyak. Nah, biar mudah saya pilih ini aja, misalkan ini tentang bunga gitu Bapak Ibu ya, bagian-bagian bunga di sini ya. Bagian-bagian bunga. Nah, sudah. Nanti di sini ya Bapak Ibu nanti bunganya ada di sini. Nah, ini bisa sebentar. Dia sedang mengenerate markernya. Nah, ini ya, nanti objeknya itu ini bisa diperbesar Bapak Ibu. Nah, bisa diperbesar atau diperkecil. Nah, ini ada menu replace object. Replace object itu mengganti objeknya. Misalkan bunga tadi mau diganti dengan dinosaur gitu ya Bapak Ibu ya. Dinosaur apa sih? Dinosaurus gitu ya Bapak Ibu. Atau mau ngeganti markernya. Markernya mau yang barcode biasa mau diganti dengan gambar bunga gitu. Boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, terus ini buat memperbesar. Nah, memperbesar, kemudian ini Bapak Ibu bisa kita tarik-tarik ya ke kanan, ke kiri atau mau dipaskan di sini di atas markernya. Terus mau digedein di kanan ke kiri boleh. Nah, kalau mau gedein yang ini. Oke. Nah, terus markernya juga nanti ketika di scan, ketika dia di scan itu tampilnya markernya mau di bawah gitu ya, horizontal atau mau vertikal seperti ini. Nah, misalkan markernya ini kan ada di dalam tegak gitu ya. Tapi enaknya kan horizontal Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Tuh, seperti ini. Jadi nanti kalau di-scan bunganya ini akan muncul di laptop, di HP anak-anak dan seolah-olah berada di ruangan. Nah, caranya tinggal di-publish Bapak Ibu, di-publish. Nah, di-publish. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang ini, link yang ini Bapak Ibu di scan, silahkan Bapak Ibu mungkin sambil mau yang pakai HP, silahkan ini di scan Bapak Ibu ya. Di scan, nah kemudian ketika ini di scan, nanti dia akan masuk ke website assembler. Nanti di website assembler diminta untuk scan bunganya. Nah ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau dipakai di kelas, di gambar anatomi bunga tadi ya, bunga, buah, huruf gitu ya, mau dipakai di kelas, ini tinggal di-download Bapak Ibu. Ya, ini markernya di-download. Jadi nggak perlu pakai ini, nggak perlu ke halaman ini markernya tinggal di-download. Nah, habis di-download, nanti tinggal dicetak sebanyak siswanya, misalkan nanti siswa tinggal di di scan pakai handphonenya. Atau Bu Ade, saya kan siswanya nggak bawa HP ke kelas. Nah, ini bisa banget digunakan mungkin sekolah-sekolah sekarang udah ada IFP ya. Silakan dipakai di IFP nih ke link ini ya. Atau ininya langsung. Kalau di IFP mah nggak langsung. Kalau di IFP mah nggak usah nyeken-nyeken gitu ya. Ini langsung aja nanti update and preview-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu.
Ya, itu adalah tahapan untuk membuat super simple editor ya, Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Ini ada dari Neng Tita, Bu Ade. Saya pernah membuat exam 3D, Bu, tapi di download atau di bar tuh nggak gerak-gerak ya? Gimana ya biar bisa bergerak? Apanya yang bergerak ini ya? Gambarnya mungkin ya, yang dia Iya. buat, yang Ibu Heeh. Neng Tita buat gitu. Nggak bergerak atau nggak muncul, beda ya. Kalau nggak muncul berarti kan ada yang error ya. Betul, Tapi kalau betul. kalau nggak bergerak tergantung objeknya. Kalau objeknya statis kan kayak bunga ini kan statis tadi ya. Iya, iya, Ya iya, dia nggak betul. ya dia nggak akan bergerak. Paling kalau kita kasih keterangan baru dia bisa bergerak. Tapi kalau Hmm, objeknya kayak cumi-cumi bergerak gitu ya. Nah iya, harusnya harusnya ketika di scan juga dia bergerak. Nah mungkin nggak bergerak itu biasanya terkendala signal gitu ya, terkendala signal. betul. Oh, Mungkin seperti itu. sinyalnya atau mungkin tampilannya hanya satu tampilan saja ya, Bu Ade ya? Kalau tadi super simple tuh hanya satu aja, satu objek aja dalam satu QR code. Ya, mungkin itu Oke, kali ya, Neng Tita ya, Ibu Neng Tita. oke, Ada ada lagi lagi? yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut ke editor yang sesungguhnya. Sudah? Tidak ada? Seperti tidak ada lagi, Bu. Oke, tidak ada. Silahkan Kita dilanjut. lanjut. Oke, kita lanjut ke si ini Bapak Ibu. Nah, ini ya yang akan kita pelajari hari ini. Oh, kok ini? Nah, Bapak Ibu, nah tadi ya seperti tadi semua objek yang sudah kita buat itu akan tersimpan di sini di beranda kita ya di halaman awal ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir untuk hilang gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan yang default editor Bapak Ibu ya. Jadi kita akan menambahkan nama, menambahkan teks, menambahkan suara gitu ya Bapak Ibu di sini. Oke, kita pilih yang default editor Bapak Ibu silahkan. Ya, sekarang kita beralih ke yang default editor ya Bapak Ibu. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Kalau misalkan di laptop atau di handphone Bapak Ibu berjalan agak lambat, tidak usah khawatir, memang seperti itu, seperti itu kenyataannya gitu ya. Memang teknologi ini agak berat ya, jadi membutuhkan internet dan laptop yang memadai gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tenang aja Bapak Ibu, ini saya juga pakai Chromebook ya Bapak Ibu, insya Allah alhamdulillah lancar gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sudah tampil ya, sudah tampil ya Bu Yati. Tampil aman. Ini disebut tampilan editor Bapak Ibu, sama seperti kita mau ngedit di Canva gitu ya. Ini canvas editornya. Ini ya. Di sini adalah canvas editor yang akan kita edit. Nah, pertama Bapak Ibu saya akan kasih tahu dulu menu-menunya. Di sini ada tombol home sama ya. Tombol home itu untuk kembali ke halaman beranda. Kemudian ada tombol undo sama redo ya. Ini sama mungkin fungsinya di aplikasi-aplikasi yang lain. Ando dan Redo. Kemudian di sini ada menu simpan dan nanti di sini sebelum disimpan kita bisa rename dulu ya namanya biar nanti ketika Bapak Ibu searching itu nggak lupa tadi saya nyimpan dengan apa gitu ya. Nah, misalkan di sini saya mau latihan aja ya, latihan assembler gitu ya. Atau latihan gitu ya. Nah, deskripsinya apa? Silahkan Bapak Ibu ya diketik, kemudian kategorinya apa? Misalkan silahkan Bapak Ibu dipilih saja ya, dipilih saja ininya. Kemudian mata pelajarannya mau ditambahkan silahkan ya, silahkan Bapak Ibu di apa namanya? Nah, gitu ya Bapak Ibu. Tinggal di save ya Bapak Ibu. Oke, belum ya, belum save ya. Ntar ulangi. Sampai ininya berubah ya Bapak Ibu, sampai judulnya berubah. Oke, kayaknya ini nih dia. Ini simulasi aja. Oh, belum ininya ya, karena belum ada objeknya ya, nggak bisa di save. Oke, nanti ya Bapak Ibu, Belum nanti kita muncul, save. Bun. Iya, ini karena ini objeknya kita belum ada, jadi dia belum bisa nge-save namanya. Oke, nah ini kemudian lanjut ya, kita ke sebelah kiri. Di sini ada yang bentuknya kotak atau kubus ya Bapak Ibu. Di sini menu untuk
menyimpan memasukkan objek 3D-nya ya. Jadi ini adalah menu untuk menampilkan ya objek-objek 3D yang akan kita gunakan. Dan dalam satu kanvas editor itu bisa beberapa objek Bapak Ibu. Ya misalkan tadi dalam satu layar itu kita mau memasukkan ada 3 objek, ada gambar bunga saja, ada gambar bunga jantan dan ada gambar bunga. Mau menampilkan suku-suku gitu ya. Di sini ada nih yang suku mana ya, saya cari dulu. Bapak Ibu searching aja ke bawah, itu masih banyak banget yang masih bisa kita explore ya Bapak Ibu. Nah ini nih Bapak Ibu nih, ini suku ya, suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih. Jadi objek 3D ini tadi ya, yang kubus ini adalah untuk memasukkan objeknya ya Bapak Ibu. Nah silahkan dipilih ya. Misalkan kita mau inilah nona-nona Papua gitu ya, misalkan Bapak Ibu. Nah ada yang mengucapkan salam, ada yang ini gitu ya, ada sambil berbicara gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kita yang ini aja. Nah, silakan Bapak Ibu Nah, ini ya, sudah ya. Dipilih objeknya ya Bapak Ibu. Sudah? Dan di objek ini juga Bapak Ibu ya, tidak hanya objek yang ada di assembler saja ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada pilihan, ada spesial, artinya yang punya kita, yang pro itu yang berbayar, yang gratis yang bisa diakses gratis, yang dimiliki itu artinya yang bisa kita akses gratis gitu ya. Yang spesial yang berbayar, mohon maaf. Yang ini yang kita bisa gunakan yang di gratis gitu ya, sama yang dimiliki. Nah, atau Bapak Ibu objek 3D-nya mau ini dari aset sendiri, dari kita sendiri objeknya, bukan dari kreatornya assembler. Jadi Bapak Ibu silahkan, kalau misalkan punya objek 2 dimensi, misalkan Bapak Ibu punya gambar bunga gitu ya, tapi bunganya itu pengen 3 dimensi. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti ada caranya bagaimana mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi ya. Jadi objek yang bisa dimasukkan di sini yang akan kita edit itu hanya yang 3 dimensi sifatnya, yang ekstensinya GLB gitu Bapak Ibu belakangnya, bukan PNG gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya asetnya gambar 2 dimensi, itu tenang aja, itu gambar-gambar 2 dimensi zaman sekarang bisa diubah ke dalam 3 dimensi. Nanti di akhir Kita saya bisa kasih. browsing ya Bu Ade ya? Bisa Iya browsing bisa. untuk kita up gitu kan, kita bisa dari Google gitu untuk Iya bisa. gambar-gambarnya. Misalkan kita mau gambar kucing nih, tapi gambar kucingnya kan nggak ada misalkan di assemblernya. Nah, nanti kita tinggal download aja gambar kucingnya di Google, nanti kita gambarnya itu tinggal kita create menjadi gambar 3 dimensi. Gitu ya Bapak Ibu ya? Oke. Kita balik lagi ke gambar yang tadi. Oke. Nah, kalau sudah nih Bapak Ibu, nah tadi kan ketika kita upload ke sini, gambarnya ini akan muncul seperti ini kalau kita klik. Nah, di sini lihat Bapak Ibu menunya, ada menu pindah. Menu pindah itu Bapak Ibu artinya dia untuk memindahkan ke kanan, ke kiri, ke belakang atau ke depan gitu ya. Ini ada koordinat kartesiusnya. Mungkin Bapak Ibu dulu waktu di SD gitu ya, kenapa sih harus belajar koordinat kartesius? Akhirnya sekarang kepake gitu ya. Jadi ada yang ke atas itu koordinat Y gitu ya, ke samping X ya, ini Z gitu ya, X, Y, Z gitu ya. Nah kemudian kalau untuk diubah ukurannya mau diperbesar, nah ini pindah ke sini ngeng. Nah tuh Bapak Ibu, jadi ini adalah untuk memperbesar gitu. Terus mau maju nih Bu Ade kayaknya kurang maju deh, ini tinggal ditarik aja. Nah gitu. Nah tuh ini kalau kita 60 derajat seperti ini. Tuh, ya. Kebayang Bapak Ibu ya? Kebayang? Nah, dan usahakan ini tampilannya ada di menghadap sini, front ini. Bapak Ibu, jadi nanti kanvasnya cari jangan sampai Bapak Ibu menempatkannya di sini gitu ya, nanti dari samping. Jadi ketika di-scan nanti sama anak-anak munculnya dari samping ya. Jadi biasakan ngedesainnya itu kita dari arah depan ya. Ini saya kecilin dulu ya, kecilin dulu. Nah, itu. Berarti Kemudian habis desain kita langsung posisikan ke front kembali ya? Biasanya atau dari awal misalkan itu dulu Bu, di setting front dulu gitu. Front dulu. Nah, ini kan kalau kayak gini berarti si bendanya ini dia ada di bawah sumbu Y-nya gitu ya. Nah, kita pindahkan lagi ke atas, kita tarik aja ini. Gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Seru ya main-main koordinat gitu.
Oke, Ayo, siapa yang sudah berhasil nih Bapak Ibu untuk ininya, objeknya. desainnya? Oke, berikutnya ya, ini karena waktunya dikejar-kejar ya. Oke. Nah, Bapak Ibu berikutnya di sini Bapak Ibu bisa menambahkan image Bapak Ibu. Image ya. Ingat image, kalau image berarti dia hanya 2 dimensi ya, tidak 3 dimensi seperti ini. Ini kan kalau diputer kan bagian depan belakangnya kan sama kayak real gitu ya. Nah, kalau ini untuk menambahkan misalkan kalau Bapak Ibu mau nambah gambar apa gitu ya, terserah Bapak Ibu mau nambah gambar bunga-bunga atau ada rumput gitu ya Bapak Ibu misal ya. Karena saya tadi kurang persiapan ya, misalkan apa ya yang cocok sama Papua. White. Ini fungsinya untuk nambah elemen biar dia tampilannya misalkan lebih bagus aja sih sebenarnya. Atau misalkan dia itu kalau mau ini Bapak Ibu lagi seolah-olah dia di dalam kelas, boleh di sini Ibu import aja gambar dia ada di dalam ruangan gitu ya. Atau ini aja deh animal. Nah, misalkan mau nambahkan lebah gitu ya. Nah, ini lebah ya Bapak Ibu. Nah, ini gambar lebahnya. Nah, ini gitu ya. Jadi si lebahnya ini dia gambarnya hanya berfungsi sebagai 2 dimensi tuh lihat Bapak Ibu. Kelihatan kan perbedaannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia si 3D dia menambahkan objek 3D, kalau si yang image ini hanya menambahkan image gitu ya, 2 dimensi. Nah, fungsinya apa? Tadi fungsinya nanti untuk level berikutnya ya, untuk nambahkan poster, misalkan di sini ada gambar apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, next ini kita hapus aja. Oke, nah kemudian ini lagi yang paling penting Bapak Ibu adalah menu teks Bapak Ibu. Halo, ada yang bocor ya? Oke, nah ini menu teks Bapak Ibu. Nah di sini ada 2 menu Bapak Ibu. Ada teks, teks itu artinya nanti untuk menambahkan boleh judul, boleh keterangan yang bersifat dia di luar keterangan objek ya. Nah contoh ini misalkan baju adat suku Papua gitu ya. Baju adat suku Papua. Nah, ini untuk warnanya silahkan mau warna kuning, mau warna merah, oranye silahkan ya, disesuaikan karena ini warna coklat ke kuning-kuningan saya pilih warna kuning. Nah, sudah ya Bapak Ibu, kalau sudah kemudian tinggal apply yang warnanya. Jangan lupa kalau udah dipilih misalkan tadi ganti warna biru atau warna kuning itu jangan lupa di apply. Nah, habis itu place Bapak Ibu. Place itu letakkan. Nah, ini tadi maaf. Nah, ini ya. Oke, ini kita pindahkan ke sini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika di-scan ya Bapak Ibu, ini nanti muncul tulisannya baju adat suku Papua. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Itu fungsi dari teks ya, teks biasa, bukan anotasi. Ini ukurannya mau dikecilin. Nah, boleh di sini. Mau digeser? Misalkan mau digeser Bu Ade, jangan terlalu jauh gitu ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu ingat sebelum melakukan aksi gitu ya, diklik dulu, kemudian mau pindah, mau putar, mau ubah ukuran atau lainnya. Lainnya juga di sini ada nih Bapak Ibu, mau diduplikat, mau diproyeksi. Diduplikat itu artinya objeknya di duplikat ya, di copy jadi 2. Misalkan si ini mau diduplikat jadi 2. Nah, nanti dia ada 2 gitu ya. Nah, itu ada 2 tuh Bapak Ibu tuh ya. Jadi ada 2, ini tinggal kita geser aja yang satunya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu fungsi duplikat. Fungsi proyeksi itu fungsi untuk ngebalik-balikin ya Bapak Ibu, berhadap-hadapan atau belakang-belakangan. Atau disalin. Ini sama ya menunya. Ini kita hapus lagi ya. Oke, kita hapus lagi. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Itu fungsi untuk teks. Nah, selanjutnya ini fungsi masih di menu teks, ini fungsi yang anotasi nih Bapak Ibu nih. Ini yang anotasi, kita lihat fungsi anotasi itu tadi untuk memberikan keterangan pada bagian-bagian si objeknya. Misal ya, kita mau milih yang line atau yang circle. Ya, biasanya kalau untuk bagian kayak gini cocoknya yang line. Yang circle itu biasanya untuk menandai suatu area ya. Misal kalau Bapak Ibu ingin menunjukkan pulau di peta gitu ya, ada peta Pulau Jawa gitu ya, Bapak Ibu ingin menandai, oh ini loh Banten, ini misalkan Jawa Barat, nah itu cocoknya pakai circle ya. Nah kalau ini line, kita coba aja lainnya yang ini ya, apa yang ini sama aja. Silahkan misalkan tuh ya, ini namanya apa sih kalau di Papua tuh?
apa namanya? Bukan bando, apa sih? Ikat kepala. Ikat kepala. Ikat kepala gitu ya. Ikat kepala misalkan. Nah, di sini nanti bisa ditambahkan keterangannya Bapak Ibu. Misalkan ikat kepala ini digunakan saat ada kegiatan upacara adat misalkan gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Jadi nanti tenang aja, deskripsi ini nggak akan muncul ya. Dia itu muncul nanti ketika kita klik ya. Nah, gimana? Mau warna kuning, mau warna biru, mau warna coklat silahkan Bapak Ibu tinggal berkreasi saja. Misalkan tadi ininya sudah warna kuning, berarti kita pilih warna lain ya. Yang agak apa ya, warna biru deh, ini aja deh, biru. Nah, biru apply, jangan lupa di apply ya Bapak Ibu. Kalau nggak di apply nanti dia warnanya nggak akan berubah. Nah, place. Nah, terus tap objeknya katanya, tap objeknya. Ntar kita kecilin dulu ininya. Nah, tap di sini, tap gitu ya. Jadi Bapak Ibu menempatkan objeknya itu harus pas karena kita mau diikat kepala ya, maka klik di sini diikat kepalanya biar si anotasinya tadi di sini tepat di sini diikat kepalanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, ya kok ini kayak gini sih? Oh, ini tadi ya. Oh, ini kepencet apa nih? Ini kepencet apa nih? Di ando aja, Bun. Iya, ini apa nih? Oke. Di ando. Redo ya. Ya, redo ya. Ini ya, ulang lagi. Tadi pakai anotasi ya, pilih yang ini. Garis. Yang garis ikat kepala. Tadi deskripsinya silakan ya digunakan untuk acara adat gitu. Dengan bulu-bulu burungnya dia, dengan Ya. manik-maniknya. Oke ya, sudah. Nah, kita tunggu ya. Apakah muncul lagi tadi yang hitam-hitam? Nah, udah ya, Bapak Ibu berhasil ya. Nah, ini kalau kurang besar kita besarkan lagi. Nah, oke tuh Bapak Ibu. Jadi ini ikat kepalanya nih kalau misalkan kurang pas nih, ini bisa kita geser-geser nih. Misalkan klik di sini, mundurin lagi, ngeng gitu ya. Nah, biar pas ke situ. Ya, jadi kalau di zoom dia pas objeknya di sini. Gitu. Oke, sudah? Sudah bisa Bapak Ibu. Nah, nanti kalau diklik ikat kepalanya baru dia deskripsinya akan muncul nanti. Nanti deskripsinya akan muncul. Nanti pas di ininya ya, pas di scan-nya ya. Nanti deskripsinya ini tadi nama-nama bagiannya itu akan muncul ketika sudah di-scan. Oke, Bapak Ibu sampai sini sudah. Kemudian nanti Bapak Ibu mau menambahkan lagi misalkan tadi bagian yang lainnya, silahkan ya. Ini misalkan bajunya, kemudian ini hiasan-hiasan tubuhnya gitu ya. Nah, kemudian menu berikutnya adalah ini untuk menambahkan video Bapak Ibu ya. Jadi untuk menambahkan video. Jadi misalkan di sini nanti di sini ada videonya nih Bapak Ibu. Di sini karena saya tidak menyiapkan videonya ya. Silakan Bapak Ibu nanti diupload. Jadi sebelum misalkan sebelum ke materi di sini anak-anak suruh nonton video dulu misalkan ya, video tentang suku adat Papua di sini kita tempatkan videonya ya Bapak Ibu. Boleh dari YouTube videonya. Kemudian ini adalah suara ya Bapak Ibu. Nah, misalkan mau nambahin suara alam ya, nature nih seperti ini. Nah, kita pakai ya, kita contoh ya. Kalau yang tadi yang video nggak ada contohnya, ini kalau yang suara ada. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu, silahkan dipakai. Nah, kita pakai. Nah, ini ya Bapak Ibu sebagai musik latar atau sebagai apa ya. Kemudian kita place gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti dia ketika karena ini sebagai musik latar ya. Jadi Bapak Ibu kalau sebagai musik latar itu jadi ketika di-scan, ketika di barcode-nya tampil dia langsung otomatis muncul suara-suara alamnya tadi ya. Tapi kalau suaranya tadi yang SPX itu misalkan suara bagian dia lagi ngomong halo gitu ya. Halo, selamat datang gitu. Halo, aku orang Papua. Misalkan ditempatkan di bibirnya.
nanti ketika diklik baru suaranya muncul. Nah, itu ya Bapak Ibu ya fungsi dari suara-suara. Namun Bapak Ibu tadi harus menyiapkan dulu gitu ya objek-objek ininya, asetnya. Jadi kalau misalkan tadi tentang suku Baduy, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan dulu audio tentang salamnya. Halo, Abi ti Baduy gitu ya. Ngerekam dulu gitu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa unggah videonya, unggah suaranya gitu ya. Nah, untuk sementara kita itu dulu ya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan tadi ketinggalan nonton atau ngikutin webinarnya. Di sini sudah ada Bapak Ibu. Di sini sudah ada tutorialnya ya Bapak Ibu tuh tinggal di ini saja, di klik saja di sini nanti muncul ya bagaimana si assembler ini bekerja ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, assembler ini sudah sangat gampang sekali digunakan gitu ya. Nah, itu tutorialnya, kemudian panduannya juga ada Bapak Ibu ya. Pokoknya udah lengkap banget. Kemudian di setting juga di sini ya untuk setel ulang kamera segala macam ada tuh gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk pengenalan fungsi-fungsinya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu Bu. Sebelum lanjut bagaimana cara mempublish gitu ya. Silakan Bapak Ibu Guru tadi mau tanya, boleh. Jangan-jangan terpaku-paku ini ya Bapak Ibu ya. Apakah selalu terhubung di Canva dalam Kenapa? setiap desainnya? Apakah selalu terhubung ke Canva dalam setiap desainnya? Iya, nanti ketika kita terbitkan nanti ada salah satu menu dia langsung di-embed ke Canva gitu. Jadi ini sudah terintegrasi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi desain-desain kita itu bisa langsung di-embed ke presentasi Canva gitu. Itu ya mungkin jawabannya. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu Guru. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau Ini kita keren tambahin, banget nih, keren banget nih tambahin lagi. materinya nih. Ayo silakan. Tambahin lagi ya. Satu lagi nih teksnya biar nggak kosong-kosong banget. Ini misalkan yang berikutnya apa ya? Ininya nih. Nah, bajunya apa sih ke bahasa? Baju adat Papua aja lah Pasti gitu dari ya. akar-akar gitu deh kayaknya, Bun. Baju rotan gitu ya, kayak dari rotan gitu Iya, ya, iya kayak gitu. dari jerami gitu ya, atau baju adat Papua aja, adat Papua. Baju adat wanita baju adat wanita Papua. Jadi memang Bapak Ibu saran saya sebelum membuat objek 3D-nya itu memang kita harus mempersiapkan dulu materinya ya, biar nggak kayak saya nih kayaknya masih nyari-nyari nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena saya yang udah saya siapkan tuh materi IPA, tapi karena sudah ada, udah jadi kan nggak lucu ya kalau dijelaskan dari ulang harus ando-ando semua. Nah ini misalkan terbuat dari jerami misalkan gitu ya. Waduh mohon maaf nih kalau ada dari Papua ya, mohon maaf ya Allah saya tidak mengenal adat Papua. Nah udah gini ya Bapak Ibu warnanya mau dibedain, misalkan ini warnanya mau yang warna biru, tadi sudah belum nyoba warna biru ya. Oke, nah place, nah nih di tab di sini di objeknya ya. Nah, jadi mana yang akan kita kasih anotasi, disitulah kita ngeklik gitu ya Bapak Ibu. Nah suara-suaranya juga muncul Bapak Ibu ya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Tuh kan sudah ya Bapak Ibu sudah langsung tuh diputer-puter juga dia akan tetap di situ gitu ya, nggak kemana-mana. Ya Bapak Ibu tuh sudah ya Bapak Ibu, ini kepalanya, ini bajunya, misalkan ini ada hiasannya apa sih, ada nama khusus kayaknya ya untuk hiasan di badannya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah silahkan Bapak Ibu nanti di hari kedua nanti akan dieksplor lagi bagaimana caranya nanti membuat LKPD gitu ya, memasukkan deskripsi keterangan lainnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, sekarang saya mau pratinjau dulu ya, pratinjau dulu. Jadi sebelum dipublikasikan, Bapak Ibu lihat dulu pratinjau ya. Jadi pratinjau itu untuk melihat nanti tampilan di handphone siswa itu seperti apa. Nah, gitu ya, play. Nah, seperti ini. Oh, jadi nanti anak-anak ketika nge-scan kayak gini gitu ya. Oh, ada yang kurang enggak gitu, kekecilan enggak, kebesaran enggak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pratinjau ya. Ibu sama ya seperti di Canva juga kan ada pratinjaunya dulu gitu ya.
Oke, sudah Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau sudah pratinjau, kita ke terbitkan. Bagaimana cara menerbitkan ini sampai si anaknya itu bisa nyeken barcode-nya. Ya, yang pertama ini terbitkan ya Bapak Ibu. Klik terbitkan ya. Nah, di awal dia biasanya akan ada thumbnail. Apa sih thumbnail itu ya? Buat gambar ini supaya apa namanya? Ketika mau dibuka, oh udah ada gambar, oh ini dalamnya mau seperti ini gitu ya. Apa sih namanya tuh? Garis besarnya gitu ya. Bener, thumbnail. Jadi oh dalamnya tuh itu gitu. Nah, bisa diminta buat di capture gitu ya. Nah, di capture gitu Bapak Ibu. Nah, udah. Nah, terus sebelum dipublish nih Bapak Ibu silahkan, ini kan nanti ada warning ya. Jadi di atas-atasnya nih harus diisi dulu. Misalkan tadi baju adat Papua. Papua. Baju adat wanita Papua gitu ya. Oke, kemudian deskripsinya silahkan ya. Untuk kelas 3 misalkan ya Bapak Ibu silahkan di ininya kategorinya apa, misalkan kategorinya tadi art gitu ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, nah mata pelajarannya apa, pilih Bapak Ibu, misalkan tadi kalau baju adat tuh masuknya ke apa ya, Pancasila, pendidikan Pancasila, sains, PKN. Pancasila aja. Nah Pancasila misalkan ya, ini boleh nih mata pelajarannya bisa lebih dari satu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya kelasnya misalkan untuk kelas tadi kelas berapa? Misalkan untuk kelas 5 atau kelas 4 ya, Bapak Ibu. Wah, ini saya ngasal banget ya Bapak Ibu, mohon maaf ya karena tidak mempersiapkan satu materi yang utuh gitu Bapak Ibu. Nah, sini ya Bapak Ibu, sudah. Nah, ini kalau nonaktifkan duplikasi berarti nanti orang nggak bisa ngeduplikat karya kita gitu ya. Nah, ini pun nanti ke depannya nanti kalau si pengembang, si assemblernya sudah berkembang, nanti insya Allah kita bisa menduplikat karya orang lain, seperti di Quizzes atau Canva. Oke, selanjutnya, apa lagi ya? Sudah kan, sudah semua? Apa yang belum? Oh, belum nih. Belum bisa dipublish. Ada yang kurang kali, Bun? Lengkapi informasi, bentar ini jangan ya Allah. Lupa. Ini baru muncul menu ini kemarin-kemarin langsung publish ya. Ini udah ada kemajuan nih. Lengkapi informasi. Oh, maksudnya dia ini masuknya tujuan proyek ini apa gitu ya. Berarti harus lengkap, harus kita lengkapi semuanya ya, Bun ya. Iya, betul. Kita pilih sebagai penjelasan aja. Oke, kalau sudah lanjut ya. Nah, kemudian lanjut saja. Nah, publish deh. Tara. Jadi kalau publish-nya sudah muncul, nanti di sini untuk publish. Nah, itu tadi yang pertanyaan Ibu siapa tadi yang embed ke Canva? Ibu Neng. Nah, iya. Yang ke Canva Ibu Imas Masito. Bu Imas nih nanti langsung di sini tuh sudah sediakan di sini menunya ya. Jadi mau di-embed ke website, misalkan kita punya Google Site nih, kita di situ ada proyek memperkenalkan misalkan suku. Nah, ini langsung di-embed, nanti kita nggak usah copy-copy lagi linknya gitu ya. Nanti sudah ada tersedia di sini. Atau mau langsung di-embed ke Canva, ke presentasi. Atau mau langsung ke Quizzes tuh, Bapak Ibu sudah terintegrasi. Oh, ya, betul. Jadi Canva, Quizzes, dan Assembler ini adalah 3 aplikasi yang joinan dengan pemerintah gitu ya, yang sudah dibiayai gratis gitu Bapak Ibu. Nah, udah ya, bisa ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau ke ini aja, QR marker ya, kita biar tuntas. Nah, kita pilih yang QR marker saja ya, QR marker. Nah, ini Bapak Ibu tinggal di-download saja, dibagikan deh ke siswanya. Kan jadi deh. Atau kalau Bapak Ibu punya template tadi yang flashcard ya, tadi kan sudah saya kasih tahu ya bocoran bikin flashcardnya. Nah, Bapak Ibu bikin lagi tuh di halaman awal misalkan mengenal suku-suku di Indonesia. Tinggal tempel deh QR-nya ke situ, download, tempel ke Canva. Udah jadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau penasaran silahkan ini di-scan, nanti dia akan muncul. Saya juga ini mau nge-scan nih pakai handphone. Silahkan di-scan barcode-nya Bapak Ibu. Apakah berhasil muncul nona-nona Papuanya gitu ya? Bu Yati sudah berhasilkah gitu ya men-scan ini? OTW. Cara scan-nya, di scan barcode-nya, nanti dia akan masuk ke link assembler, ya kan? Betul? Betul ya? Oh iya benar, ada. Nah, terus pilih yang view in 3D. View in 3D sudah?
ya. Nah, itu kan Boleh. baru muncul halaman websnya kan, halaman web assemblernya. Di situ ada pilihan view in 3D atau place in. Ada. Boleh view in 3D, boleh. Nah, nanti muncul di handphone kita. Baju adat wanita Papua. Nah, tuh kan nanti kita bisa melihat. Ada suaranya juga nggak, Bun? Nah, Ada. View ada in kan? 3D. Nah, nanti kalau sudah muncul yang 3D, klik yang place it in your room. Place it in your room. Place it in your room. Izinkan, terus Bunda arahkan ke depan, kemana aja pokoknya. Oh iya betul. Halaman yang layar HP. Sudah muncul. Sih susah sih ngelihatinnya ya. Oke, sudah. Nanti sampai place in your room gitu menunya. Sudah ada, Bun? Sudah. HP gerak-gerakan ya. Iya. Nah, nanti dia akan place in your room. Udah, nanti dia seolah-olah ada di ruangan kita. Si gambar ininya nona-nona Papuanya. Oke. Ada bergerak dan ada suaranya, kata Pak Dan Masuri. ada di ruangan Iya, kita. Pak Bahrul, Pak Omar juga. Ya ada. Ada di ruangan kita. Ya, ada di ruangan kita kan. Benar. Ih, seru. Ya begitu, semudah itu kan ya, semudah kita ngotak-ngatik mainan anak-anak gitu ya. Tambahkan objeknya, tambahkan keterangannya, udah tinggal dipublish gitu. Gimana? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu guru hebat. Akhirnya kita punya juga nih yang 3D nih untuk materi kita. Luar biasa, menarik banget. Mungkin kalau di kelas-kelas yang tidak membawa HP, mungkin kita ya sebagai controller untuk handphonenya gitu ya Bun ya. Untuk Iya. megang, oh ya ini ya, seperti ini gitu ya. Jadi Karena kalau kan ada kemarin, beberapa. saya nyoba di kelas itu pakai handphone kita, jadi anak-anak bergantian tuh lihat di handphone kita. Iya, Atau misalkan benar. bisa kalau di kelasnya ada IFP tuh terutama Bun nih, sekarang kan lagi booming IFP kan semua sekolah ya. Iya, betul. Wah itu luar Betul. biasa banget, itu anak-anak bisa nyentuh-nyentuh sendiri, geser-geser Ngebantu sendiri. ya, bantu banget ya untuk pembelajaran mereka ya. Iya betul, gitu. Ada lagi Bagaimana nih? Keren banget. Ayo Bapak Ibu guru, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Mumpung kayaknya narasumber lagi hebatnya nyoba ada di sini nih. Ayo. sebelum ke yang lain ya. Tidak ada, kalau tidak ada Oke, mau menambahkan yang lain? lanjut Bun. Bentar. Oke. Tadi tuh saya mau apa ya lupa tuh kan. Kepotong. Nah, oke. Tadi, oh iya lupa mau ngasih ini Bun. Ya Allah, mau ngasih info ya. Nah, tadi bagaimana cara mengubah objek 2 dimensi gitu ya. Karena kan kekurangan si assembler ini belum banyak objeknya, belum lengkap gitu ya Bun ya, belum Ya, lengkap. betul. Jadi kita harus menyediakan objek 3D sendiri. Nah caranya ini Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu ya nih ini saya kasih linknya. Ini saya kasih linknya ke kolom chat ya Bapak Ibu. Ini untuk mengubah saya kirim di kolom chat bagaimana mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Saya kirim di kolom chat. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan itu ya. Nah, itu yang saya kirim Bapak Ibu. Ya, kalau ada penasaran misalkan Bapak Ibu punya gambar-gambar bagus 2 dimensi pengen dimasukin ke assembler menjadi 3 dimensi, tinggal ikutin aja tutorial yang saya kirim tadi di linknya ya. Sama satu lagi Bapak Ibu, info nih Bapak Ibu ya. Yang ini ya Bapak Ibu info, ini nih Bapak Ibu, ini adalah link saya kirim lagi di kolom chat. Ini adalah link untuk menjadi ACE Bapak Ibu. Jadi ada Assembler Certified Educator, kalau saya kan Assembler Certified Trainer.
itu hanya ada 3 level 1 sampai level 3. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau menunggu ACT itu kan lama prosesnya ya, Bapak Ibu harus Ya, nunggu betul. ada Betul. pembukaan dulu gitu ya, level 1. Kemarin level 1 baru selesai, kita mau ke level 2. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menjadi bagian dari assembler, nah menjadi namanya ACE, Assembler Certified Educator ya. Kayak dulu Google ya, Google Certified Educator, kalau ini Assembler Certified Educator Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan tinggal buat saja akunnya di sini, Bapak Ibu ya, dibuat akunnya, login menggunakan akun belajar ID juga. Namun kalau ini buat akun lagi, walaupun emailnya sama akun belajar ID ya, karena untuk masuk assembler dengan untuk masuk ke komunitas ACE itu beda ininya. Nah, ini saya salin, Bapak Ibu silahkan diakses ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari kami ACE. Wow, akhirnya punya juga nih PE-nya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk menjadi ACE, bergabung ke komunitas kami itu harus mengumpulkan 100 poin ya Bapak Ibu. Nah, nanti di situ ada target-target yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mencapai 100 poin tadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Dan dibuka. dan akhirnya kita dapat sertifikatnya ya Bun ya, untuk Iya, ACE ini ya. sertifikatnya juga. Wow, ayo Bapak Ibu kita daftar ke ACE-nya. Jangan lupa dilihat juga tutorial dari YouTube-nya yang Iya. sudah dibuat oleh Ibu Ade Misri ya. Oke. Balik Semangat lagi. Balik lagi ke sini Bapak Ibu sebelum ditutup nih karena mau hujan besar mungkin izin nggak sampai jam 4 banget ya Pak Mingga ya. Jam 4 Baik, kurang siap, boleh ya? tidak apa. Boleh silakan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi kali ya Pak, sebelum ditutup. Ayo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Selama ada Ibu Ade Misri nih di sini. Ayo silakan. Sepertinya sudah jelas nih Bu Ade Misri nih kayaknya nih. Bu Sudah Ade. sangat jelas ya Bapak Ibu karena di sini juga tutorialnya sudah sangat jelas banget Bapak Ibu ya. Dan ternyata assembler itu tidak semurumit coding gitu ya. Ternyata bukan coding, ini kayak kita lagi main-main, lagi main permainan anak-anak ya. Tadi misalkan kalau mau nambahkan, coba ya kita tambahkan image gitu ya. Nah, image misalkan Bapak Ibu. Nah, di sini tadi ya sama kalau misalkan Bapak Ibu mau import image-nya langsung dari laptop Bapak Ibu yang sudah disediakan boleh. Atau Bapak Ibu mau nambahkan elemen-elemen yang ada di assembler gitu ya, yang sudah di kalau Papua itu identik dengan apa, download dulu gitu ya. Terus kita mau kalau cuman mau menggunakan aset dari assembler, nah boleh gitu ya. Hanya tadi bedanya kalau image dia itu sifatnya Hanya dua dua dimensi dimensi. ya Bapak Ibu. Dua dimensi, jadi dia tidak bisa diputar 360 derajat. Bisa sih, maksudnya 360 derajat, tapi kan dia hanya datar saja gitu ya, tidak muncul. Nah, seperti itu. Nah, ini bagusnya biasanya objek-objek image ini kalau tadi ada gambar cumi-cumi gitu ya, apa namanya cumi-cumi terus kita kasih image-nya di sini ada koral, ada ubur-ubur gitu ya. Jadi untuk menambah supaya si assembler ini projectnya nggak kosong banget gitu ya. Atau mau menambahkan objek 3D lain tadi misalkan kalau tadi apa namanya? Kalau tadi perempuannya, nah sekarang yang cari yang laki-lakinya. Bapak Ibu silakan tinggal dicari saja gitu ya. Misalkan tadi kemana kita? Yang tadi yang etnik ya. Kok jadi nggak ada? yang semua kali ya. Ya, Bapak Ibu diklik-klik saja, Bapak Ibu nanti pokoknya yang tulisannya dimiliki artinya itu bisa diakses oleh kita, bisa dipublish tanpa ada tagihan gitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau nyoba-nyoba gitu menggunakan ini kayaknya seru nih asetnya tapi berbayar, nggak apa-apa mau berbayar gitu ya. Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Jadi saya sarankan ini yang kita miliki aja ini banyak banget kalau Bapak Ibu mau mengeksplor ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya nggak akan habis nih dieksplor ya. Jadi jangan ke yang berbayar dulu. Oke. Tadi mana yang etnik ya? Nah, itulah Bapak Ibu intinya itu ya. Karena waktunya sudah mau habis dan saya juga sudah gelap banget ini di Pandeglang. Izin tidak sampai jam 4 mungkin ya Pak Mingga ya. Karena nanti besok masih ada sesi satu lagi dengan Pak Ade ya yang akan Ya, Bu. lebih Nggak apa-apa, interaktif. Bu.
menjadi Lagi. LKPD. Temanya membuat LKPD ya, insya Allah ya, di-spill sama Pak Ade. Jadi kan Bapak Ibu, si assembler ini kan tidak hanya tadi untuk menjelaskan materi ya. Jadi nanti dengan assembler ini kita bisa buat LKPD-nya di-scan, nanti anak-anak bisa mengerjakan LKPD-nya dengan cara tadi ya menampilkan objeknya gitu. Oke, mungkin itu saja Pak Mingga dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Insya Allah kita lanjut besok dengan Pak Ade gitu ya, sama-sama Ade. Dan mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu tidak puas dengan sesi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti mau ngulik-ngulik lagi. Nanti misalkan hari ini ngulik-ngulik, oh kok ini kok nggak bisa, oh kok ini bermasalah, nanti bisa ditanyakan besok ya, Bu Yati ya. Oke, demikian dari saya. Mungkin tadi ya sekalian closingnya, Bapak Ibu, intinya jangan puas untuk materi hari ini dan teruslah belajar karena perkembangan teknologi itu zaman sekarang kita sudah harus berlari, nggak boleh berleha-leha lagi. Bahkan jangan ngesot gitu Bapak Ibu ya, harus lari kita nih mengejar kemajuan teknologi zaman sekarang. Demikian dari saya Ademis Sri, mungkin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ademistri. Bapak Ibu, kita foto dulu yuk dengan narasumber yang hebat kita hari ini. Kita foto dulu ya Bu ya. Please open the cam. Boleh dibuka kameranya. Saya mau lihat nih wajah-wajah cantik Ibu Bapak guru hebat nih yang ada di sekitar Banten dan juga di luar daerah Banten. Wow, wajahnya keren-keren nih, cantik dan ganteng-ganteng. Jadi kita bisa sampaikan kan ya nanti ke anak murid kita, ke peserta didik kita yang ada di sekolah tentang pembelajaran hari ini. Oke, siap. Untuk yang pertama, wait, 1, 2, 3. Oke, layar pertama sudah. Next, ke layar yang kedua. Pakai gaya dong Bu, boleh lihat? Pakai gayanya. Rumah pendidikan. Oh gitu ya. Oke, 1, Tangannya lurus ya. 2, 3. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Sudah kita ada 2 layar hari ini. Terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu guru hebat. Benar yang disampaikan oleh Bu Ademisri, kita jangan berleha-leha, kita harus berlari. Anak sudah lari kencang nih Bapak Ibu guru, kita juga harus lebih kencang lagi dari mereka. Kita akan lanjut untuk sesi besok di malam hari. Dan kegiatan untuk dapatkan sertifikat hari ini dan juga untuk besok kita mendapatkan 32 jam sertifikat. Jadi besok kita tuntaskan. Kita jangan lupa untuk absennya, jangan lupa untuk sesi-sesi tanya jawabnya juga dan juga tugasnya nanti akan disampaikan besok hari. Terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini. Semangat Bu Rebat, terima kasih Bu Ademistri, luar biasa ilmunya. Saya jadi tahu untuk 3D ini ya, Pak Mister juga tuh udah senyum-senyum aja tuh, kayaknya mau ngelakuin tuh kayaknya, udah nggak sabar kayaknya. Internalnya sedang bermasalah Bu, afwan, mohon maaf. Insya Allah sudah terlihat Pak, ada Pak Bahrul Komar juga nih, kelihatan di senyum-senyumnya nih. Insya Allah tetap semangat ya, dan ini nih fans setia dari Bu Ademisri nih. Bu Ana itu ternyata Bu Ana, halo Bu Ana. Oh keren, tetap mengikuti dimanapun Ibu Ademisri berada di online gini, beliau selalu ada nih kayak ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua, Ibu Bapak guru hebat, tetap semangat. Yuk kita majukan peserta didik kita siapkan peserta didik kita untuk di masanya nanti akan datang. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru semua. Keren. Waduh keren banget. Izin untuk informasi materinya ada di SID kita ya Bapak Ibu. Pada saat daftar kita di situ ada materinya.